Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat serta mengucapkan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pekan lalu tentang awal dari pertempuran terbuka dalam kisah perang Badar, ya. Dan kaburnya iblis dari medan perang. Yang menyamar atau yang berpenampilan atau berwujud dalam rupa wajah dari Suraqah bin Malik. Ya. Kemudian disebutkan di sini Al-Hazimatus Sahiqah. Ya. Kita baca dulu kitabnya. Wa bada'at amaratul fashli wal ittirabi fi sufufil musyrikina wa ja'alat tatahaddamu amama hamalatil muslimin al-anifah wa qatarabatil ma'rakatu min nihayatiha wa akhadat jumu'ul musyrikina fil firari wal insihabi al-mubaddad wa raqibal muslimuna dhuhurahum ya'siruna wa yaqtuluna hatta tammat alaihim al-hazimah. Ya. Setelah pertempuran yang berlangsung beberapa jam, ya, dari awal pertempuran sampai akhir, sampai kaburnya iblis, ya, maka itu menjadi tanda-tanda kerugian dan kocar-kacirnya pasukan musyrikin. Dan mulai sedikit demi sedikit mereka sudah menghadapi kekalahan. Ya. Di depan atau di hadapan pasukan kaum muslimin yang masih kuat. Walaupun jumlahnya cuma sedikit. Ya. Walaupun jumlahnya cuma sedikit dari sisi kuantitas pasukan yang hanya 313 orang. Ya. Tapi ada kekuatan gaib. Nah, itulah yang merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus 1000 malaikat yang dikomandani oleh Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang unik atau yang peristiwa yang mengherankan, ya, dalam pasukan kaum musyrikin sebagaimana yang diceritakan oleh beberapa orang musyrikin nanti yang ditangkap. Ya. Maka mulai semakin sore pertempurannya, ya, kaum musyrikin semakin kewalahan. Akhirnya sebagian mereka kemudian kabur, ya, lari tunggang langgang dari pertempuran tersebut, dari medan tempur. Ya, maka kaum muslimin pun mengejar mereka, ya, sebagiannya ditangkap, disandera, dijadikan sebagai sandera, dan sebagiannya kemudian ditewaskan di situ. Sampai berakhirlah perang Badar Al-Kubra dengan kemenangan kaum muslimin. Ya. Sedangkan Abu Jahal yang menjadi komandannya, amma taghiyatul akbar Abu Jahal. Ya.
Sedangkan Taghiyah, ya, dedengkot yang paling tinggi, ya, yaitu Abu Jahal. Fa innahu lamma ra'a awwala amaratil ittirab fi sufufihi hawala an yasmuda fi wajhi hadha as-sayl faja'ala yushajji'u jayshahu wa yaqulu lahum fi syarasatin wa mukabarah la yahzumannakum khudlanu Suraqata iyyakum fa innahu kana ala mi'adin min Muhammad wala yahulannakum qatlu Utbata wa Syaibata wal Walid fa innahum qad ujjilu fa wallati wal Uzzah la narju hatta nuqrinuhum bil hibal wala alfiyanna rajulan minkum qatla minhum rajulan walakin khuduhum akhdan hatta na'rifahum bisu'i sani'ihim. Ya. Sedangkan Abu Jahal ketika dia melihat awal dari tanda-tanda kekacauan dalam barisan pasukannya, dia berusaha terus-menerus untuk bertahan, ya, di hadapan serangan kaum muslimin yang seperti air bah, seperti air banjir itu. Kemudian dia kembali memotivasi pasukannya, ya, dan dia mengatakan dalam keadaan dia masih merasa angkuh dan sombong, ya. Dia mengatakan, janganlah kalian tertipu dan merasa lemah dengan kehinaan yang dilakukan oleh Suraqah. Jadi Suraqah, dia masih menganggap yang lari itu Suraqah, ya. Padahal iblis, ya. Dia tidak tahu kalau itu iblis. Dia menganggap Suraqah yang lari karena memang iblis menjelma dalam bentuk apa? Dalam rupa Suraqah bin Malik. Ya. Jadi dia mengatakan kalian jangan tertipu, ya, jangan mau ditipu dan diakali oleh Suraqah bin Malik. Kenapa katanya? Fa innahu kana ala mi'adi min Muhammad. Ya. Karena Suraqah itu dia sudah punya perjanjian dengan Muhammad katanya. Ya. Artinya apa? Artinya Abu Jahal tahu kabar, informasi peristiwa ketika Suraqah mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam peristiwa hijrah 2 tahun sebelumnya, ya. Ketika Nabi hijrah, Suraqah mengejar, kemudian terjadilah peristiwa Suraqah punya kuda jatuh 3 kali jatuh ketika mendekati kudanya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di situ terjadi dialog antara Nabi SAW dan Suraqah, ya, di mana Suraqah diminta oleh Nabi SAW untuk merahasiakan keberadaan mereka dengan imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya kata Nabi SAW, nanti kalau kami menaklukkan negeri Irak, saya akan kasih sama kamu apanya? Mahkota dan baju kebesarannya Kisra. Ya. Jadi itu janji Nabi SAW kepada Suraqah bin Malik. Dan ternyata Abu Jahal tahu itu peristiwa. Ya. Makanya dia bilang begini, ketika iblis yang berwajah Suraqah itu lari, dia bilang kalian jangan ikut sama dia. Ya. Karena dia itu sebenarnya sudah ada janji dengan Muhammad. Ya. Artinya kata Abu Jahal, dia ikut perang ini tidak serius dia. Ya. Tidak serius. Padahal Suraqah yang asli tidak ada masalah. Ya. Karena dia tidak ikut perang. Suraqah yang asli ada di rumahnya. Ya.
Tapi iblis yang berwajah Suraqah itu, nah itulah yang disebut oleh Abu Jahal sebagai Suraqah. Dia bilang kalian ini tidak usah ikut Suraqah. Suraqah itu sudah ada perjanjiannya dengan Muhammad. Artinya dia itu ikut kita berperang ini tidak terlalu serius dia. Ya. Karena kalau dia kalau dia serius berperang bersama kita, ya, dia tidak akan dapat janjinya Muhammad itu. Ya. Jadi pura-pura dia ikut perang kemudian nanti untuk ikut untuk membuat kita lemah. Karena dia sudah kerjasama katanya dengan Muhammad. Sudah ada perjanjian, sudah ada kerjasama mereka ini. Ya. Artinya Abu Jahal bilang pengkhianat itu Suraqah itu memang. Ya. Dia sengaja ikut di rombongan kita, nanti ketika sudah terjadi perang seperti ini, dia kabur. Ya. Nah, untuk melemahkan pasukan kita. Karena itu kata Abu Jahal, jangan lemah. Ya. Jangan jangan putus semangat. Ayo semangat terus. Ya. Nah, begitulah kira-kira motivasi dan tasjih dalam bahasa Arabnya itu. Tasjih. Ya. Dari Abu Jahal kepada pasukannya. Dan janganlah kalian merasa rugi, ya, dan takut dengan kematiannya Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Ya. Jadi 3 orang yang meninggal atau tewas dalam mubarazah itu, Abu Jahal bilang jangan pikir mereka. Ya. Jadi kita mempertahankan diri sekarang. Mereka sudah berlalu itu. Ya. Fa innahum qad ujjilu. Mereka sudah berlalu. Jadi yang kita pikir sekarang kita ini. Ya. Dan demi Lata dan Uzza dia bersumpah dengan nama Tuhannya. Ya, Tuhannya adalah Lata dan Uzza. Ya. La narji, kita tidak akan mundur sampai kita bisa mendesak mereka bersandar di gunung itu. Ya. Jadi masih congkak juga Abu Jahal. Ya, masih sombong dia. Nah, seperti itulah memang panglima kan. Ya, panglima kan tidak mungkin dia lari duluan. Ya. Namanya panglima, biar sudah kalah dia punya pasukan, dia tetap walaupun dia takut juga, ya, tapi sebagai panglima tentu harus menjaga dia punya harga diri. Bilang kita akan berhasil ini memukul mundur mereka ini, dan kita akan sandar mereka di gunung sana. Ya. Dan jangan sampai ada di antara kalian, ya, ketika bertemu dengan pasukan mereka, ya, kalian harus khuduhum akhdan. Ya. Kalian harus serang mereka. Ya. Bunuh. Ya. Hatta nu'arrifahum bisu'i sani'ihim. Supaya kita bisa memberikan pelajaran yang buruk kepada mereka. Ya. Jadi sudah mau kalah, tapi masih sumut. Namanya sumut itu artinya masih bertahan dia. Ya. Dan memang Abu Jahal itu panglima yang pilih tanding, ya, panglima perang memang. Ya. Jadi dia tidak mau menyerah. Ya. Merasa malu dia kalau menyerah. Ya. Nah, itu harga dirinya. Nah, itulah keberaniannya Abu Jahal. Ya. Jadi dari sisi keberanian memang dia berani. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan agama Islam dengan salah satu di antara 2 orang yang bernama Umar. Ya. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Ya, namanya Amr bin Hisham. Ya. Karena memang dia jago, ya. Memang jago orangnya. Makanya Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Umar dan Amr bin Hisham itu memang dua pahlawan Quraisy pada zaman jahiliyah, memang tidak ada takutnya. Ya, dua-duanya pemberani. Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Nah, kalau kisah Umar bin Khattab itu beraninya itu dia tantang orang satu Mekah untuk menghalangi dia ketika pergi
pergi hijrah. Jadi dari dua orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla, Allah memilih Umar bin Khattab. Ya, dan Umar bin Khattab juga ada di pasukan itu. Ya, jadi pemberani dan pemberani bertemu di medan perang. Ya. Jadi pokoknya seru. Ya. Kita baca ceritanya saja seru, apalagi ikut. Ya. Nah, tapi kita tidak ditakdirkan ikut perang Badar. Ya, karena sudah berlalu 14 abad yang lalu. Ya. Nah, Umar bin Khattab juga demikian, tidak ada takutnya. Ya, Abu Jahal juga begitu. Walaupun pasukannya itu sudah tinggal sedikit, sudah banyak yang lari, dia tetap ya, sebagai panglima komandan tertinggi dia tidak bergeser. Walakin sur'ana ma tubda lahu haqiqatu hadhihi al-ghurtusah. Fama labitha illa qalilan hatta akhadatis sufufu tatasadda'u amama tayarati hujumil muslimin. Akan tetapi sangat cepat terlihat hakikat, ya, hakikat terlihat kenyataan, realita dari al-ghutrus. Al-ghutrus itu adalah kesombongan. Ya. Jadi kesombongan ini terlihat dengan cepat dia punya dampak. Ya. Dampaknya terhadap pasukannya yang berusaha bertahan dari perlawanan atau serangan kaum muslimin. Fama labitha illa qalilan hatta akhadatis sufuf tatasadda. Ya. Tidak lama kemudian, hanya beberapa saat kemudian, ya, hanya qalil saja. Qalil itu hanya sedikit, sebentar. Ya, hanya sebentar dari jaraknya antara dia punya pidato itu, ya. Ternyata pasukannya tatasadda. Tatasadda itu semakin terdesak. Ya. Semakin kocar-kacir, semakin terdesak, semakin kacau. Amama tayarati hujumil muslimin. Ya. Kacau berhadapan dengan tayarat, gelombang serangannya kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin cuma 300 orang. Ya. Tapi gelombang serangannya itu dahsyat. Ya. Karena mereka mengikuti perintah dari Nabi SAW. Baqiya haulahu isabah minal musyrikin. Darabat haulahu siyajan minas suyufi wa ghabatin minar rimah. Walakin asifata hujumil muslimin. Baddadat hadhihi siyaj wa aqla'at hadhihi al-ghabat. Wa hina idzin dhahara hadha at-taghiyah. Wa ra'ahu al-muslimun yajulu ala farasi. Wa kana al-mautu yantadhiru an yashraba min damihi bi'aidi ghulamain ansariyain. Ya. Kemudian karena semakin terdesak mereka, maka Abu Jahal pun dilindungi oleh beberapa orang pengawalnya dari kaum musyrikin. Ya. Dari pengawal inilah yang kemudian melindungi Abu Jahal dan mereka yang melawan dengan suyuf, ya, dengan pedang dan anak panah, ya, kepada pasukan kaum muslimin. Akan tetapi asifata hujumil muslimin. Asifah ini artinya, asifah itu artinya apa? Angin ribut. Ya. Angin ribut. Jadi dimisalkan atau diumpamakan itu pasukannya, serangannya kaum muslimin seperti serangannya angin puting beliung itu. Angin ribut pokoknya. Ya. Dan membuat baddadat hadhihi siyaj wa aqlat hadhil ghabat. Ya. Dan angin ributnya dari pasukan kaum muslimin itu yang baddat. Baddat itu artinya mencabik-cabik. Ya. Mencabik-cabik benteng terakhir dari Abu Jahal. Bentengnya berupa pengawalnya itu, pengawal setianya. Ya. Dia punya ajudan. Ya. Dan mereka lama-lama juga satu persatu jadi korban. Ya. Wa aqlat hadhil ghabat. Ya. Dan pasukan itu bisa membuka hutan. Ya. Disebutkan hutan, ya.
Jadi pasukannya Abu Jahal itu sangat rapi melindungi Abu Jahal. Seperti kalau kita menyerang mereka seperti membuka hutan. Saking rapinya itu. Karena memang sudah diatur. Ya, Abu Jahal sudah atur sedemikian rupa itu. Tetapi angin puting beliung itu, ya, angin ribut itu, bisa mengkocar-kacirkan pasukan pengawalnya Abu Jahal. Kemudian ketika pengawalnya kocar-kacir, terlihatlah Abu Jahal. Ya, dan dia masih berada di atas kudanya. Masih memimpin pasukannya di atas kudanya. Ya. Wa kanal mautu yantadhiru an yashraba min dami. Nah, ini Masya Allah dia punya bahasa. Beliau mengatakan, sedangkan kematian menunggu untuk meminum darahnya. Ya. Jadi ungkapan ahli sejarah ini Masya Allah. Ya. Dia bilang, wa kanal mautu yantadhiru an yashraba min damihi bi aidi ghulamaini ansariyaini. Ya. Dan kematian mengintai dan menunggu untuk meminum darahnya siapa? Darahnya Abu Lahab. Ya. Dengan perantaraan tangan dua orang remaja dari suku Ansor. Nah, itu nanti yang kita sebutkan nanti namanya siapa. Ya. Qala Abdurrahman bin Auf. Ya. Bercerita Abdurrahman bin Auf. Inni la fis sufufi yaumi badrin. Idzil tafattu fa idza an yamini wa an yasari fatayani hadithas sin. Fa ka'anni lam amanu bimakanihima. Idz qala li ahaduhuma sirran min sahibihi ya'am. Arini Aba Jahal. Faqultu ya ibna akhi, fama tasna'u bihi? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi saudahu sawadu hatta yamutal a'jal minna. Fata'ajjabtu lidzalika. Qala wa ghamazanil akhar. Faqala li mithlaha. Falam anshubu an nadartu ila Abi Jahal yajulu finnas. Faqultu ala tarayan hadza sahibukuma alladhi tas'alani anhu. Qala fabtadarahu bisayfihima fadarabahu hatta qatalah. Thumma sarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukuma qatalahu? Faqala kullu wahid minhuma ana qataltuhu. Qala hal masahtuma sayfakuma? Faqala la. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sayfaini faqala kilakuma qatalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaslubuhu li Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh wa rajulani Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh wa Muawwidh bin Afra. Abdurrahman bin Auf bercerita, sesungguhnya aku berada di pasukan kaum muslimin pada hari perang Badar itu. Ketika aku menoleh, tiba-tiba aku melihat di samping kiri dan kananku ada dua orang remaja dari suku Ansor. Dua orang remaja. Hadithas sin. Hadithas sin itu artinya yang masih muda sekali. Jadi dua orang ini masih muda sekali. Faka'anni lam aman bimakanihima. Maka saya tidak merasa aman dengan keduanya ini. Artinya agak khawatir saya. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf bilang, saya khawatirkan ini anak dua ini. Ya. Karena ini pasukan orang Quraisy musyrik ini, orang pengalaman perang semua. Nah, tiba-tiba di kiri kananku ini ada anak-anak dua orang. Ya. Masih muda sekali, hadithas sin. Masih muda sekali. Ya, bayangkan anak-anakku sekalian. Usianya masih belasan tahun ketika itu. Jadi macam kalian ini masih belasan tahun. Masih remaja. Dua orang. Kalian masih main apa tadi? Main kartu, orang dua sudah ikut perang. Nih, coba pikir dulu. Ya,
Pikir dulu. Dua orang ini kata Abdurrahman bin Auf, ini mereka sudah mau menghadapi kematian ini lawan Abu Jahal. Ini masih main kartu. Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya coba bandingkan dulu diri. Nah, ambil pelajaran dulu dari peristiwa ini. Dua anak kata Abdurrahman bin Auf, hadits sin. Ya. Dua anak yang masih lagi. Ya, masih lagi. Ya. Dan apa yang mereka katakan kata Abdurrahman bin Auf? Kita baca ini. Lihat generasi para sahabat. Kalau kita ingin sukses seperti para sahabat, kita lihat ini. Bagaimana mereka punya wujud generasi itu. Maka salah seorang di antara mereka berbisik kepadaku, "Ya am." Ya. Hai pamanku. Jadi dipanggil am karena itu untuk orang yang lebih dewasa. Ya. Nah, kita orang juga begitu biasa kalau panggil orang om. Ya, padahal bukan kita orang om. Untuk menghargai orang yang lebih tua, yang dipanggil ya am. Ya. Hari ini Abu Jahal. Om, kasih tunjuk sama saya, mana itu Abu Jahal? Ini anak dia belum kenal Abu Jahal. Karena masih lagi. Ya, masih lagi. Ya, kita lihat ini. Faqullu yabna akhi, fama tasna bihi. Saya bilang sama dia, "Hai keponakan." Ini ucapan sayang juga kepada anak-anak yang masih di bawah usia kita. Ya. Dia panggil om, kita panggil keponakan. Ya, walaupun bukan keponakan asli. Ini hanya ungkapan untuk saling memanggil dengan cara yang sopan. Ya. Yabna akhi, anak saudaraku, keponakanku, apa yang kau bikin sama Abu Jahal? Coba lihat apa yang dia bilang. Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar dia pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi karena dia pernah mencela Nabi, dia bilang, demi Allah, ya, demi yang diriku ada di tangannya, ya, apabila saya melihatnya, saya tidak akan lari dari dia sampai saya bisa membunuhnya. Coba dengar itu. Ya. La yufariqu sawadi sawaduhu, la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutul a'jal minna. Ya. Kenapa dia benci sekali kepada Abu Jahal? Karena dia pernah dengar cerita Abu Jahal itu ada mencela Nabi. Maka itu dia bilang, saya tidak terima itu orang itu mencela saya Nabi. Ya, saya tidak terima. Dia bilang, kalau saya ketemu dia, saya akan berusaha melawan dia sampai siapa yang kita orang mati duluan. Ya, saya atau dia. Coba dengerin, anak muda. Ya. Masih lagi DP usia. Haditsus sin. Ya. Haditsus sin itu kalau arti harfiahnya DP gigi masih baru. Ya. DP gigi masih baru. Apa artinya gigi masih baru? Baru tumbuh. Ya. Baru baganti DP gigi. Menunjukkan apa? Usianya masih lagi sekali. Ibaratnya giginya baru baganti. Nah, kalau gigi baganti kan paling usia SD, ya kan? Kelas 1, kelas 2. Masih ompong kemudian baganti gigi. Nah, dia bilang, ya seperti itu deh. Artinya, bukan juga anak kelas 1 SD, bukan. Tapi saking mudahnya itu anak. Ya, belasan tahun lah. Ya, macam kalian ini. Ya, macam kalian ini. Belasan tahun. Coba apa yang dia bilang? Saya mau lawan Abu Jahal. Sedangkan Abu Jahal itu panglima. Jenderal. Bintang 4. Ya, kalau sekarang itu bintang 4 dia. Ya, karena tidak ada lagi komandan di atas Abu Jahal, tidak ada. Jadi bintang 4 yang dia melawan ini bintang 4. Dia masih lagi, masih kecil. Haditsus sin, DP gigi baru tumbuh. Coba bayangkan ini. Kalian bandingkan dengan diri kalian sendiri. Ya. Begitu generasi para sahabat.
Ya, generasi yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bilang, saya dengar dia pernah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demi Allah, kalau saya ketemu, saya akan hadapi dia sampai maut yang menentukan. Siapa di antara kita orang yang pergi duluan? Saya atau dia? Coba kalau kalian berani bilang begitu sekarang. Ya, berani atau tidak? Nah, ini kita harus contoh ini, ya. Kita harus contoh ini generasi seperti ini. Jadi yang ada di pikiran mereka itu bagaimana, bagaimana kita berkorban untuk agama ini. Ya. Bagaimana kita berjuang untuk agama ini. Bagaimana kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita membela Al-Quran. Ya. Bukan main kartu, bukan. Kalau generasi Islam itu, yang ada di otak mereka, bagaimana caranya saya bisa membela agama ini? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus bikin? Supaya saya bisa menjadi pembela agama Allah. Nah, ini kalau dia, karena dia sedang di medan perang, dia bilang, saya mau lawan itu jenderalnya musyrikin itu. Tidak takut saya. Dia bilang. Aku tahu nanti kita orang, siapa yang duluan mati, saya atau dia. Ya, ini kata yang pertama. Fata'ajjabtu lidzalika. Maka saya pun takjub, kagum. Abdurrahman bin Auf itu sudah dewasa. Dan Abdurrahman bin Auf juga orang yang pilih tanding juga. Tapi ketika ada anak yang baru-baru, dia katakan ibaratnya baru tumbuh di gigi, dia bilang kagum saya. Hebat ini anak ini. Abdurrahman bin Auf salah satu orang yang diberikan kabar masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang minal asyratil mubasysyirina bil jannah. Abdurrahman bin Auf itu salah satu orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orangnya tinggi sekali kedudukan karena sudah dijamin masuk surga dia. Dan dia mengatakan saya kagum dengan anak ini. Kagum dia, Masya Allah. Jadi kalau ada orang hebat kagum sama kita, itu berarti kita juga hebat. Tapi kalau ada orang hebat lihat kita, dia cuma lihat mata sebelah, berarti kita orang bukan siapa-siapa. Ya. Harus begitu, harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berjuang. Ya. Kemudian wa qala wa ghamazanil akhar. Dan satu lagi mencolek saya. Ghamaza itu mencolek. Ya. Dicolek begitu di medan perang ini. Ya. Kalau sekarang bacolek di Facebook. dicolek di Facebook. Ya, kalau dia ini, dia bilang dia colek saya. Fa ghamazani al-akhar. Yang sebelah kiri, dia colek saya. Dia bilang, apa yang dia bilang? Dia bilang juga seperti temannya tadi itu. Dia tanya, mana itu Abu Jahal, Om? Ya, kita mau lawan itu Abu Jahal. Ya, kita dengar dia pernah mencela Nabi, kita tidak terima, dia bilang. Kita tidak terima Nabi dia cela. Ya. Saya mau lawan dia, saya mau buktikan bahwa murid-muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang sembarangan. Walaupun usia masih lagi, dibilang tidak takut kita orang. Ya. Maka setelah saya dengar itu, tiba-tiba falam anshubu an nadhartu ila Abi Jahal. Ya, karena tadi pasukannya Abu Jahal sudah kocar-kacir, ya. Sudah tidak kuat lagi dia punya pengawalan, maka sudah terlihat dia di tengah-tengah pasukannya, di tengah-tengah pengawalnya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, setelah mereka mengatakan demikian, tidak lama saya lihat Abu Jahal. Sedang Abu Jahal yajulu finnas. Ya. Saya lihat Abu Jahal itu sedang berputar-putar, berkeliling, mengatur pasukannya di atas kudanya. Maka saya mengatakan kepada dua anak ini, ala tarayan hadza sahibukuma alladzi tas'alani anhu. Ya. Kalian lihat? Ya, lihat. Nah itu yang kalian cari, dia bilang. Hadza sahibukuma. Ya. Dia bilang sahib di sini bukan sahabat artinya. Ya. Itu orang yang kalian cari. Yang kalian tanya sama saya itu orangnya. Ya.
Karena dorang dua kan tidak kenal, masih lagi. Dan mereka orang anak Ansor, bukan anak Muhajirin. Anak Ansor yang tidak pernah bertemu dengan Abu Jahal. Makanya dia tanya sama Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf kasih lihat, itu dia. Yang di atas kuda itu, yang sementara putar-putar di kuda, itu dia. Ya. Qala fabtadarahu bisayfihima fadarabahu hatta qatalah. Ya. Begitu Abdurrahman bilang, itu dia, mereka langsung pacu kudanya. Langsung pergi dorong dua. Ya. Pedang terhunus. Mereka tidak peduli. Dia terjang pasukan mereka berdua. Terjang itu pengawalnya Abu Jahal. Langsung dia seka. Ya. Dua-dua bangangkan pedang dan dua-dua menebaskan sama-sama. Ya, bayangkan. Dua orang anak kecil menebas lehernya Abu Jahal. Ya. Setelah mereka tebas, faqatalah, maka jatuhlah Abu Jahal dari kudanya itu. Dikalahkan oleh dua orang anak kecil dari Ansor. Ya. Padahal dia bintang 4, jenderal. Dikalahkan anak kecil dari pemuda Ansor. Ya. Sebegitu mereka berhasil menebas Abu Jahal, mereka langsung pergi. Pergi kemana? Pergi sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapor Rasul. Ya. Apa dia bilang? Ya. Thuman sarafa ila Rasulullah SAW. Faqala ayyukuma qatalah. Mereka langsung pacu kudanya pergi sama Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, kami berhasil membunuh Abu Jahal. Ya. Maka Rasulullah bilang, kenapa dua orang yang tiba-tiba mengaku ini? Bilang, siapa yang di antara kalian berhasil membunuhnya? Ya. Bilang, kita orang dua Nabi, kita orang dua yang bunuh. Ya. Nabi bilang, kullu wahid minhuma ana. Ya. Jadi masing-masing mengadakan, saya Rasulullah, saya. Ya. Siapa yang bunuh? Saya. Dua-dua bilang saya. Ya. Karena mereka memang tebas sama-sama di pedang. Dia bilang saya Rasulullah. Dua-dua bilang saya. Rasulullah bilang, bagaimana caranya mau dihakimi ini dua orang ini? Dua-dua bilang saya. Nabi bilang, coba lihat kalian punya pedang. Ya. Kalian punya pedang, masih ada darahnya atau kalian sudah usap di pedang? Dibilang masih Rasulullah, masih. Kasih lihat. Maka hal masahtuma saifakuma, apakah kalian sudah membersihkan kalian punya pedang itu yang tadi yang kalian pakai tebas? Ya. Mereka bilang la, belum Nabi, belum. Kasih tunjuk. Dorong pe pedang masing-masing, masih ada darah. Darahnya Abu Jahal. Ya. Darahnya Dedengkot, Toghiyah, ya, berhalanya orang Quraisy. Darah berhalanya orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW melihat kedua pedang itu memang masih ada darah di situ. Ya. Dan mereka memang datang pergi perang itu, dorang dua yang kecil itu. Memang niatnya mau pergi bunuh Abu Jahal. Ya. Karena mereka tidak terima dalam hati. Bilang Abu Jahal hina sampai Nabi. Abu Jahal celah sampai Nabi, saya tidak terima. Jadi dia bilang kita mau pergi perang, mau ikut sama Nabi SAW, kita punya tujuan itu. Mau kasih pelajaran untuk Abu Jahal itu. Ya. Dan mereka berhasil. Ya. Itu, Masya Allah. Bayangkan masih lagi, sudah ikut perang. Ya. Sudah ikut perang. Dan perangnya dalam kondisi seperti itu. Ya. Artinya, pemberani, tidak takut. Syaja'ah. Ya. Berani mereka. Demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Rasulullah dan membela Al-Quran, tidak ada yang takut. Ya, tidak boleh takut. Ini kita harus belajar ini. Ya, harus belajar dari mereka berdua ini. Bagaimana caranya mereka dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka tidak takut begitu. Ya. Mereka berani lawan jenderal. Ya. Biasanya jenderal itu kan orang strateginya sudah di tingkat tinggi. Tidak gampang mau bunuh sama orang. Ya. Berpikir 1000 kali kita orang mau bunuh jenderal. Ya. Tapi ini dua anak ini dia bilang, mana itu Abu Jahal. Ya. Fanadhara Rasulullah SAW ila sayfaini faqala. Maka Rasulullah bersabda, kilakuma qatalah. Ya.
Kalau begitu, betul, kalian berdua yang membunuh dia. Jadi sama-sama diberikan oleh Nabi, sama-sama. Tidak ada Nabi pilih salah satu, tidak. Dua-dua kalian yang bunuh. Iya. Karena memang dua-dua yang menebaskan pedangnya. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisulbihi li Mu'adz bin Amr bin Jamuh wa rajulani Mu'adz bin Amr bin Jamuh wa Muawidh bin Afra. Ya. Dan dua anak itu adalah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawidh bin Afra. Ya, Mu'adz dan Muawidh namanya. Ya, satu Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawidh bin Afra. Ya. Nah, itulah dua anak yang tadi yang menunjukkan jiwa kepahlawanannya. Ya. Ya. Wa qala Ibnu Ishaq qala Mu'adz bin Amr bin Jamuh sami'tul qaum wa Abu Jahal fi mithlil harajah wal harajatu asy-syajarul multaf aw syajaratu minal asjar la yusal ilaiha shibhu rimahil musyrikin wa suyfum allati kanat hawla Abi Jahal li hifdhihi bi hadhihi asy-syajarah wa hum yaqulun Abul Hakam la yukhlasu ilaihi qala falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni fasamattu nahwahu falamma amkanani hamaltu alaihi fadarabtuhu darbatan atnaba qadamahu ataratha binisfi saqihi fa wallahi ma syabbahtuha hina tahat illa bin nuwatin tatihu min tahti mardakhatin nuwah hina yadribu biha wa darabani ibnuhu Ikrimah ala atiqi fataraha yadi fata'allaqtu bi jildatin min janbi wa jahadani al-qital anhu falaqad qataltu amata yaumi wa inni la ashabuha khalfi falamma adhatni wada'tu 'alaiha qadami thumma tamattaitu biha 'alaiha hatta tarahatha thumma marra bi Abi Jahal wa huwa aqir Mu'awwadh bin Afra fadarabahu hatta athbatahu fatarakahu wa bihi rumqun wa qatala Mu'awwadh hatta qutil. Ya. Walamma intahatil ma'rakatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yanzuru ma yasna'u Abu Jahal fatafarraqa an-nasu fi talabihi fawajadahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa bihi akhiru rumqin fawada'a rijlahu ala unuqihi wa akhadha lihyatahu liyahtazza ra'sahu wa qala hal akhzaka Allahu ya aduwallah qala wa bimadza akhzani a'mudu min rijlin qataltumuhu aw hal fawqa rajulin qataltumuhu wa qala falau ghayyara akara qatlani thumma qala akhbirni limanid da'iratil yawm qala lillahi wa rasulih thumma qala li ibni Mas'ud wa kana qad wada'a rijlahu ala unuqih laqad irtaqaitu murtaqa sa'ban ya ruwai'il ghanam wa kana ibnu Mas'udin min ru'atil ghanam fi Makkah. Ya. Wa ba'da an dara bainahuma hadzal kalam ihtazza ibnu Mas'ud ra'sahu wa ja'a bi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadza ra'su aduwillahi Abu Jahl faqala Allah alladzi la ilaha illahu faraddadaha thalathan thumma qala Allahu akbar alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah intaliq arinihi fantalaqna fa'urituhu iyah faqala hadza fir'aunu hadhil ummah. Ya, ini kisah yang semisal dengan yang tadi. Ya, jadi setelah setelah Abu Jahal itu ditebas ya, oleh dua orang Mu'adz dan Muawidh itu, karena anak-anak tadi kan langsung pergi. Ya. Ternyata Abu Jahal belum hilang nyawanya.
Ya, masih kuat juga dia. Ya, namanya jenderal. Ya, masih kuat dia. Ya. Sampai dia putus kakinya. Ya. Ya, jadi tadi itu Mu'ad itu yang dia tebas sampai kaki. Sampai tidak bisa berjalan. Dia tebas kakinya. Ya. Karena kakinya yang ditebas, kakinya yang putus, dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Akhirnya sampai selesai perang, Nabi bilang apa? Coba cari Abu Jahal. Ya, karena tadi kan Nabi sudah lihat pedangnya dua anak itu, ya, sudah berhasil mereka tebas itu Abu Jahal. Ya. Nabi menyangka juga sudah mati Abu Jahal. Ya. Maka Nabi bilang, coba cari mayatnya Abu Jahal di mana. Maka dicarilah mayat Abu Jahal itu dan diketemukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di leher Abu Jahal. Dia injak. Dia bilang wa akhadha lihyatahu. Jadi dia injak lehernya, dia tarik janggutnya. Dia simpan pedang di lehernya. Tapi sebelum dia putuskan lehernya, Abdullah bin Mas'ud bilang, "Hal akhzakallahu ya adu Allah?" Ya. Dia bilang, "Hai musuh Allah. Allah menghinakanmu sekarang." Ya. Dia bilang masih sombong juga Abu Jahal. Ya. Masih sombong. Sudah pedang, kaki sudah putus, pedang sudah di leher. Dia bilang, dengan apa dia menghinakan saya? Kenapa kau bilang Allah hinakan saya? Ya. A'mudu min rijlin qataltumu. Au huwa fawqa rijlin qataltumu. Ya. Jadi saya tidak merasa hina katanya. Ya, ini orang memang betul-betul dia punya jahiliyah. Ya. Maka akhir cerita dia mengatakan, akhbirni liman ad-da'iratil yaum. Dia masih tanya sama Abdullah bin Mas'ud, liman ad-da'ira al-yaum. Siapa yang berkuasa sekarang? Siapa yang menang sekarang? Abu Jahal bilang begitu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lillahi wa li rasul. Ya. Sekarang ini yang menang adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala li Ibnu Mas'ud wa kana qad wada'a rijlahu ala unuqih laqad irtaqaita murtaqa sa'ban ya ruwai'il ghanam. Ya. Jadi Abu Jahal bilang, "Hai Abdullah bin Mas'ud, sekarang kamu sudah irtaqaita itu artinya kamu sudah derajatmu sudah tinggi." Ya. Derajatmu sudah tinggi. Ya. Dan kamu bisa mencapai itu dengan cara susah payah, hai ruwai'il ghanam. Ya. Dia masih ejek Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dia bilang ruwai'. Ruwai' itu bentuk tasdir dari ra'iyah. Ra'i, ruwai'. Ra'i artinya penggembala kambing. Ya. Dia bilang ruwai'i. Karena Abdullah bin Mas'ud ketika masih kecil, masih muda, masih remaja, jadi penggembala kambingnya orang Mekah. Ya. Jadi dia Abu Jahal macam tukang gembala kambing ente sekarang sudah di mana? Ya. Jadi masya Allah. Ya ruwai al-ghanam. Wa kana Ibnu Mas'ud min ru'atil ghanam fi Makkah. Ibnu Mas'ud dulu jadi penggembala kambing. Ya. Orang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Tapi sekarang dia sudah berhasil menginjak batang lehernya Abu Lahab dengan kakinya. Ya. Tapi Abu Jahal Abu Jahal. Abu Jahal masih sombong juga. Dia masih ejek Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang kan cuma penggembala kambing, dia bilang. Ya. Cuma penggembala kambing kan. Nah, itulah ibaratnya dengan bahasa kita. Ya. Kemudian setelah terjadi dialog antara Abdullah bin Mas'ud dan Abu Jahal, ya, ihtazza Ibnu Mas'ud ra'sahu. Dia bilang sudah tidak guna ngana sekarang. Dia ambil jenggotnya, dia kasih putus. Ya. Dia potong lehernya.
Setiap bikin apa-apa Abu Jahal. Tapi masih sombong juga dia. Wah, itulah namanya orang khatamallahu ala qulubihim itu. Ya seperti itu gambarannya. Allah sudah tutup dia punya hati, sudah tak kunci. Ya, sampai ketika dia mau meninggal pun dia tidak ada bertobat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud karena dia tidak mau bertobat dan dia masih menghina, masih mengejek, dia seka saja. Dia putuskan lehernya. Kemudian dia bawa kepalanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahal. Hai Rasulullah, ini kepala musuh Allah, Abu Jahal. Ya. Faqala Allah alladzi la ilaha illahu. Ya. Di Allah itu artinya apa namanya? Dengan memanjangkan Allah itu ungkapan untuk takjub, ya, ungkapan untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya. Faraddadaha thalathan. Beliau mengucapkannya 3 kali dan beliau bertakbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Ya. Demi segala puji bagi Allah alladzi shadaqa wa'dah, yang telah memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia telah mengalahkan pasukan-pasukan kaum musyrikin wahdah, sendiriannya. Ya. Jadi Nabi SAW walaupun dalam realita kemenangan itu mereka yang memenangkan pasukan perang itu, tapi beliau mengatakan bahwa ini kemenangan dari Allah, ya. Bukan kemampuan kita ini, ya. Karena kalau lihat kemampuan kita tidak mungkin menang kita orang. Ya. Di atas kertas kita orang akan kalah. Pasukan kita sangat sedikit, kemudian bekal sedikit, peralatan ada seadanya. Dia bilang kalau bukan karena Allah tidak mau menang. Ya. Makanya beliau memuji Allah Azza wa Jalla dan menyerahkan kemenangan itu kepada Allah. Ya. Beliau mengatakan wa hazamal ahzaba wahdah. Allah sendirilah yang mengalahkan pasukan ini. Ya. Bukan kita orang. Ya. Bukan kita orang yang mengalahkan. Allah sendiri yang mengalahkan. Ya, itu bentuk apa? Bentuk tawakul. Ya. Bentuk tawadhu, khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqna intaliq arinihi. Ya. Kasih lihat sama saya. Ya. Kepalanya Abu Jahal kasih lihat. Maka saya pun membawa dan memperlihatkan kepala itu kepada beliau. Dan beliau mengatakan, hadza fir'aunu hadzal ummah. Ya. Nabi bilang ini, Fir'aunnya umat ini Fir'aun. Ya, jadi Abu Jahal itu oleh Nabi SAW disejajarkan dengan Fir'aun. Ya, sama-sama kafir, ya, sama-sama menentang agama Allah, menentang Rasul Allah Azza wa Jalla, dan sama-sama keras kepala. Ya, sama-sama kepala angin. Ya, dan sama-sama hatinya busuk. Ya. Maka oleh Nabi SAW dibilang ini, ya, Fir'aunnya umat ini. Ya. Dari sisi kesombongannya disamakan dengan Fir'aun oleh Nabi SAW. Nah, itulah akhir dari perang Badar itu dengan kematiannya Abu Jahal. Ya. Jadi kalau sudah pimpinan tertinggi mati, berarti sudah selesai perang. Ya. Yang lain lari pasti. Nah, sebagian lari itu ditangkap. Ya, sebagian disandera. Ya, sebagian disandera, ditangkap oleh Nabi SAW, ditawan. Ya, dan tawanannya dibawa ke Madinah. Ya. Jadi itulah akhir dari perang Badar Al-Kubra dengan kemenangan yang sangat dahsyat bagi kaum muslimin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, inilah akhir kisah episode perang Badar yang kita baca beberapa pekan. Ya. Dan karena sudah berakhir, insyaallah kita lanjut nanti dengan pelajaran-pelajaran iman dari peristiwa ini. Ini yang paling penting bagi kita. Jadi bukan sekedar kisah dan cerita bagaimana dari awal akhir perang tersebut, apa sebabnya dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi bagi kita adalah min rawai al-iman
fi hadhil ma'rakah. Ya. Pelajaran-pelajaran keimanan dari perang Badar ini. Nah, ini yang kita akan baca pekan depan insyaallah karena sudah salat Isya. Ya, yang penting kita tahu dulu bagaimana kisahnya, ya. Apa yang terjadi peristiwa-peristiwanya. Nah, dari sekian banyak peristiwa yang terjadi itu nanti akan dipetik, ya, beberapa pelajaran tentang keimanan dari peristiwa yang telah kita sebutkan dari perang Badar. Ya. Semoga apa yang kita baca pada malam ini memberikan kepada kita motivasi. Motivasi terutama bagi kita yang masih sedang belajar, ya. Semangat kita harus kita ambil dari semangatnya para sahabat membela agama Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad punya kewajiban membela agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorban apapun yang kita korbankan. Nah, sebagai pelajar, sebagai tulabul ilm, maka yang kita korbankan adalah semua yang kita miliki untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ilmu ini adalah bagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan disebutkan warisan yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi adalah ilmunya. Maka kita berusaha mendapatkan warisan itu sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak-banyaknya. Dan untuk mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kita harus mengambil inspirasi dari Mu'adz dan Mu'awwidz radhiyallahu taala anhuma. Ya, bagaimana mereka berjuang, ya, mengorbankan nyawanya. Ya. Nah, kalau kita sekarang kan belum korban nyawa. Ya. Paling yang kita korban capek, ya, tenaga, korban, ya, atau dana, waktu. Belum ada kita korbankan nyawa. Ya. Tapi mereka Mu'adz dan Mu'awwidz radhiyallahu taala anhuma pada usia yang sangat-sangat muda, nah, itu sudah mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil inspirasi dari dua orang yang mulia ini, Mu'adz dan Mu'awwidz radhiyallahu taala anhuma. Semoga bermanfaat untuk kita. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.